puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini, yaitu TK Negeri Pembina Majapahit, dalam melaksanakan kegiatan rutin gugus di TK Negeri Pembina Majapahit. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung-sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati dari alam kebodohan hingga alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Majapahit, dan yang saya sayangi rekan-rekan sejawat saya, yaitu guru-guru yang telah hadir memberi kesempatan untuk waktunya dapat melaksanakan kegiatan kita yang berjudul Diseminasi Disiplin Positif Menuju Budaya Positif Sekolah, yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu CGP kita angkatan 11, yaitu Ibu Eva Rolisa SPDI. Untuk mengambil berkah pada acara hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Arni Oktaria. Kepada Ibu kami persilakan. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita dalam acara
diseminasi budaya positif untuk guru kita yang lagi mengikuti CGP angkatan ke-11. Selamat berangkatkan salam, mari kita sanjung tinggikan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati ibu-ibu guru sekalian yang mengikuti acara ini, yang saya sayangi Ibu Eva Ronisa yang sedang mengikuti CGP angkatan 11. Saya mengharapkan kepada ibu-ibu guru di sini bisa mengikuti acara ini dengan baik dan dapat diambil hikmahnya serta hal-hal baru tentang pembelajaran yang didapatkan oleh Ibu Eva Ronisa selama mengikuti CGP ini. Nantinya mungkin ada timbal balik dari teman-teman untuk banyak bertanya kepada Bu Eva Ronisa apa yang belum paham, dan Bu Eva dapat mengembangkannya kepada teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahimi. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah penyampaian materi oleh Ibu CGP kita yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Rolisa SPDI dengan judul Diseminasi Disiplin Positif Menuju Budaya Positif Sekolah. Kepada Ibu Eva Rolisa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan kita sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sehingga ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Rayuni selaku kepala sekolah, dan yang saya hormati dan saya sayangi teman rekan sejawat saya. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi ini. Sebelum saya menyampaikan dan mengenai materi diseminasi disiplin positif menuju budaya positif sekolah, saya akan mengajak ibu-ibu untuk menyepakati kesepakatan kelas di ruang ini sebelum saya menyampaikan materi yang saya sampaikan. Apakah ibu-ibu setuju kita membuat kesepakatan kelas? Setuju.
Ibu-ibu, apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan yang saya buat? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ibu-ibu setuju nggak sama pendapat dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bu Tuti ya? Boleh setuju, boleh tidak. Ya, Kalau setuju, bila hukuman tersebut tidak berupa hukuman fisik, karena ini masih anak PAUD. Iya. Misalnya mereka melakukan kesalahan, misalnya bertengkar atau Iya. melakukan kesalahan bermain dalam Kelas. mengganggu teman. Iya. Kita beri hukuman, misalnya dia baca doa atau Boleh. setelah ditegur. Iya. Tetapi Kalau kalau tidak setuju, kalau hukumannya berupa fisik, misalnya dengan memukul, mencubit dan lain sebagainya. Boleh. Boleh yang itu. Yang kedua, mau tanya lagi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira ibu-ibu setuju apa tidak? Yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi masuk ke pernyataan yang kedua. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ibu-ibu setuju atau tidak? Setuju. Kalau yang jawab setuju, kira-kira apa? Motivasi untuk meningkatkan anak belajar. Salah satunya bisa memancing minat anak lebih giat lagi karena dia ngerasa dihargai. Iya. Ya, usaha Mungkin jadi hasilnya, dihargai. ya hasil Kan kerja. penghargaan itu kan tidak berupa harus benda. Iya. Dengan pujian aja anak-anak sudah suka. Iya. Ini menurut saya itu. Dan berarti pernyataan tematiknya agar kita memahami pernyataan yang ini, kita buat permainan dulu. Iya. Saya ada permainan si A dan si B, tangan kanan dan tangan kiri. Ibu-ibu, nanti saya akan membagikan kertas ini. Ibu-ibu membuat benda yang berharga bagi ibu. Nanti ibu-ibu menggenggam tangan dan tangan yang sebelah mengambil kertas yang ibu tulis benda berharga tadi. Nanti apakah yang teman sebelah caranya merebut atau merayu atau mengkritik-kritik supaya agar benda yang ibu tulis tadi dapat diambil sama temannya. Saya bagi kertasnya ya Bu. Satu orang beda kertasnya. Satu orang nggak usah. Pasangan. Ini dia ya. Nanti ngerayu saya ya. Udah. Nah, sekarang ibu-ibu boleh menulis benda yang berharga bagi ibu-ibu. Boleh. Ini Bu. Kasih ya Bu. Ini sama lagi nggak ada pulpen. Mobil. Apa yang terjadi? Ayo. Stop. Ibu-ibu, berhubung ini lagi azan, kita break sebentar ya Bu. Selagi ibu menulis apa benda yang berharga bagi ibu. Azan bukan musik besar. Azan bukan musik besar. Musik besar lebih besar. Itu apa? Oh boleh, biar orang ini aktif ya kan? Biar ada waktu. Sampai selesai dan nanti pergi.
Amin. Ajarnya sudah selesai. Sudah siap ibu-ibu membuat benda yang berharganya? Sekarang ibu kepal tangannya dan kawannya sebelah mengambil benda yang tangan ibu. Apakah dengan cara menggelistik, apakah dengan cara merayu, apakah cara merampas? Ayo coba. Dengan bisa masak. Sudah dapat ibu? Sekarang ibu Yul sudah berhasil. Paksa. Kalau enggak dengan cara menggigit. Ayo, apakah dengan cara menggigit? Sudah berhasil. Sudah ibu semuanya? Sudah. Nah, kita lanjut. Nah, dengan permainan yang kita buat tadi, ibu-ibu merasa masuk ke bagian perubahan ilusi yang mana? Ayo, kalau ilusi guru mengontrol murid, nah ibu-ibu dengan permainan tadi, saya mau tanya sama Ibu Andre. Bu Andre dengan cara apa tadi mengambil kertas benda yang berharga sama Ibu Tuti? Dengan cara merayu. Cara merayu. Kira-kira kalau dengan cara merayu masuk ke ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan saya mau tanya dengan Bu Yanti. Kira-kira dengan cara apa Bu Yanti mengambil benda tadi dari Bu Yus? Memaksa ya, berarti masuk ke ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau Ibu Ria, dengan cara membujuk, merayu, berarti sama seperti Ibu Andre tadi, masuk ke ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau Ibu Cut dengan cara merayu juga berarti sama seperti ilusi bahwa semua efektif dan bermanfaat. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, Ibu Guru, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, Bu, yang teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat ujukan gagal. Seperti yang mungkin permainan tadi, ada yang membujuk mungkin nggak bisa dengan memaksa. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Kita lanjut ya, Bu. Nah, apakah makna disiplin? Saya mau tanya, ibu-ibu, siapa yang tahu disiplin itu apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab, Bu? Ya, Bu? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kira-kira kalau Ibu disiplinnya apa di sekolah? Kata bahasa disiplin. Salah satunya belajar menghargai waktu, datang tepat waktu, Iya. mengikuti peraturan sekolah. Itu sih bagian. Ya seperti itulah, karena disiplin itu yang mungkin anak harus kita biasakan datang sekolah tepat waktu. Kalau pulang pun sekolah ya tepat waktu. Mungkin semua itu dibilang disiplin. Kita lanjut ya, Bu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira contohnya apa ya, Bu? Ada yang tahu? Ketidaknyamanan, mungkin hukuman itu dapat kita sama anak. Ibu, Tuti gimana, Bu? Kalau dari teori motivasi perilaku manusia ini ada motivasi yang berasal dari luar eksternal, ada motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi agar seseorang itu memiliki perilaku yang baik, ketika dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maksudnya tidak, karena dia melihat dari luar. Ketika misalnya seorang anak, ketika ada anak yang tidak patuh terhadap peraturan sekolah, maka anak yang tidak patuh ini mendapatkan hukuman. Bisa misalnya membuang sampah atau yang lain sebagainya. Maka anak yang lain yang melihat ini, dia memiliki motivasi agar dia tidak dapat dihukum dengan cara dia tidak melanggar peraturan tersebut. Jadi itu motivasi dari luarnya, motivasi eksternalnya. Begitu juga yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yaitu ketika dia melihat temannya ketika melakukan sesuatu yang baik, teman tersebut mendapatkan penghargaan dari guru misalnya. Maka ketika itu dia mendapatkan motivasi dari melihat temannya tersebut, sehingga dia pun melakukan hal yang baik tersebut agar dia juga mendapatkan penghargaan seperti temannya tadi. Begitu juga untuk yang ketiga, motivasi internal, yaitu ketika dia bisa Merdeka. Ini kira-kira Ibu Guru tahu nggak gambar siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ini kita yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara menuntun tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk keselamatan kita, keselamatan diri kita sendiri agar terhindar dari bahaya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar kita disiplin tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif.
budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Ini nggak cerita. Dihukum oleh penghargaan. Nggak apa-apa. Mama ini Peraturan itu bisa ditaati. Contoh aja di jalan raya ada ya ketika lalu. Sekarang tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini cocoknya di hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. termasuk hukuman. Iya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Hukuman, ya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajar beryoga. Kira-kira hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman Kan lari mengelilingi termasuk dalam pelajaran video Kak. terlambat 10 menit. Ya, hukuman. Kita lanjut ya Bu. Yang keterkaitan tadi, hukuman dan konsekuensi. Yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Bawahnya, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang bawahnya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Paksaan. Konsekuensinya, stimulus tanggapan. Yang hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensinya, konsep diri yang baik. Artinya berlawanan semua ya Bu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita lanjut ya Bu. Nah Bu, kita lanjut ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nih, nah, Ibu, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Solusi itu mungkin kalau ada permasalahan gitu ya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut ya Bu. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ibu, yang pertama, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Inilah kebutuhan dasar manusia untuk kita bertahan hidup. Lanjut ya Bu. Kita lanjut ya Bu. Nah, ini tugas. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira jawaban yang di sebelah siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ibu. Kamu tidak pernah melakukannya. Tidak pernah benar. Tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ibu, iya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru dan anak bertanya. Guru dan anak ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Guru. Kita lanjut ya Bu. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kira-kira kita kalau di sekolah anak-anak itu ada bermasalah enggak? Ada. Mungkin yang bermasalah dengan teman, bisa mungkin pensilnya diambil sama kawannya. Jadi apa tanggapan atau respon seorang guru bila anak itu menangis? Kita lanjut ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan itu mencakup kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, karena mungkin kawannya tadi melakukan kesalahan mengambil pensilnya, makanya saya melakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang lebih baik lagi,
menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita lanjut ya Bu. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kita lanjut ya Bu. Validasi kebutuhan guru. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik. Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini yang masuk ke segitiga restitusi. Permasalahan anak yang ada di sekolah. Dia mungkin mau meminta pinjam pensil temannya tadi. Karena temannya tadi tidak memberi, dia memukul atau memaksa. Kita membujuk anak itu agar anak itu tidak memaksa dan tidak memukul. Apakah dengan cara yang lebih baik lagi kita mendapatkan pensilnya dengan berkata kepada anak? Itulah segitiga restitusi. Kita lanjut ya Bu. Ini menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal untuk seperti apa sih? Kamu jadi anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baiklah ibu-ibu, mari kita lihat contoh praktek yang sudah saya lakukan di kelas saya, segitiga restitusi. Kita lihat sama-sama ya ibu. Nanti kenapa nangis? Kenapa sedih? Nanti mama tunggu di depan pintu ya, Iya. Iya itu ada kalau nanti itu sedih. Nanti tidak ditunggu sama mama ya. Iya. Nanti mau di dalam kelas ya sama mama. Ibu guru tahu dan itu sedih. Nanti itu tahu dalam kelas. Iya.
diri sama ibu guru dan teman-teman. Udah jalan Fatina? Fatin mau mana? Ih, mantap Fatin. Mau duduk di mana adik Fatin? Iya. Baiklah ibu-ibu, itu kasus yang pertama tadi, masalah anak yang ditinggal orang tuanya tidak mau karena merasa ia takut di sekolah tanpa orang tua. Jadi Fatin itu merasa sedih, takut karena ditinggal sama orang tuanya. Baiklah ibu-ibu, kita sekarang akan lihat kasus yang kedua. mengenai pertengkaran dua orang anak yang berebut
mainan. Jadi setelah kita lakukan segitiga restitusi, akhirnya dua orang anak tadi saling memaafkan dan bisa bermain bersama kembali. Nah, yang terakhir refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan tadi? Tadi kan saya sudah menyampaikan tentang paradigma. Jadi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan tadi? Siapa ibu-ibu yang mau jawab? Ini refleksi ini. Ibu ada Bu Tuti mau jawab? Iya, Bu. Kalau dari pemaparan tadi, saya memahami bahwa yang sebelumnya barangkali kita menganggap guru itu satu-satunya sumber belajar. Namun setelah pemaparan ini kita mengetahui bahwa sumber belajar itu dari berbagai sumber, misalnya dari media dan lain sebagainya. Dan untuk menumbuhkan budaya positif itu harus kita tekankan kepada murid mengenai bagaimana mereka memiliki keyakinan untuk mematuhi agar tercipta budaya positif. Demikian saja. Perasaan saya ketika mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin ini, saya merasa tercerahkan. Sehingga saya mengetahui bahwa untuk mendisiplinkan anak itu tidak mesti dengan otoriter. Jadi kita bisa mendisiplinkannya dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan, yaitu seperti penghargaan agar mereka merasa bahwa mereka harus berbuat sebaliknya. Misalnya kalau mereka melakukan kesalahan seperti berbohong, maka ketika kita beri penghargaan yang untuk menyindir mereka, akhirnya mereka mengetahui bahwa tidak baik untuk berbohong. Jadi ada efek jera bagi mereka. Dan setelah saya mengikuti pelatihan diseminasi ini, saya akan melakukan, insya Allah akan melakukan sebagaimana yang telah saya dapatkan. Semoga nanti mendapatkan bimbingan lagi, karena mungkin banyak yang kurang tadi saya cermati. Mungkin nanti akan setelah kegiatan ini saya akan sharing kembali bagaimana untuk bisa mendapatkan budaya positif agar sama-sama bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta. Demikian saja Ibu Epa, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Harapan saya, apa saja yang sudah saya terapkan hari ini, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Semoga dilaksanakan untuk di sekolah kita bersama. Ya. Demikianlah yang saya sampaikan. Hasil dari paparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil hikmah di kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh teman kita, Ibu Tuti. Action. Kepada Ibu Tuti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita mendapatkan berkah dari Allah SWT, mari sama-sama kita menengadahkan tangan kepada Allah. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa
warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, Amin. dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, berkatilah acara kami pada hari ini ya Allah. Berilah kami ilmu ya Allah Amin. yang telah dipaparkan tadi ya Allah, Amin. sehingga kami dapat mengamalkannya ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Selamatkanlah kami ya Allah. Amin. Peliharalah kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara diseminasi disiplin positif menuju budaya positif di sekolah TK Negeri Pembina Majapahit yang dilaksanakan oleh Ibu Epa Rolisa sebagai guru penggerak pada saat ini telah terlaksana dengan baik. Semoga bagi teman-teman Dewan Guru yang mengikutinya dapat mengambil positifnya dan dapat dilaksanakan apa yang telah didapatkan selama kegiatan. Dan bagi Ibu Epa Rolisa sendiri mungkin dapat lebih banyak membimbing teman-temannya di lapangan agar teman-teman lebih paham tentang budaya positif itu sendiri.